Atalanta jadi klub asal Bergamo, Italia yang berhasil lolos dari degradasi lalu masuk di 4 besar klasemen Serie A secara konsisten. Kehadirannya menjadi penantang perburuan gelar domestik dan Eropa dalam 5 tahun terakhir. Kemunculan Ladea di papan atas mengejutkan banyak orang. Tim yang tidak diperhitungkan keberadaannya dengan skuad murah dan aturan finansial klub super ketat. Pencapaian Atalanta bukan sulap. Ada usaha selama 3 dekade yang dijalankan secara konsisten oleh presiden, akademi, tim, dan supporter. Lalu bagaimana upaya Atalanta mengelola klub semenjana jadi profit yang menjanjikan? Persoalan keuangan Atalanta tergambar saat Presiden Atalanta Percalci menjawab pertanyaan wartawan Sky Sport Italia mengenai tips dan trik mengelola keuangan klub selama 1 dekade terakhir. Percalci berusaha menjaga keseimbangan pembukuan keuangan sebagai fondasi bisnis klub. Ia sadar diri anggaran Atalanta sama sekali tidak sebanding dengan Juventus, AC Milan, Inter Milan, atau Napoli. Alasan Percalci sadar diri melihat Juventus mampu mendatangkan pemain terbaik dunia dan menggaji 31 juta euro per tahun untuk Cristiano Ronaldo. Jumlah itu hampir setengah dari apa yang Atalanta bayarkan untuk seluruh skuad. Keadaan itu membuatnya memutar otak untuk menemukan cara bersaing dengan mereka. Mula-mula, Atalanta mengelola biaya staf kepelatihan. Pada tahun 2020, klub hanya menghabiskan 74 juta euro per tahun untuk biaya staf. Jumlah ini jauh lebih sedikit daripada Inter Milan yang mengeluarkan 198 juta euro atau Juventus dengan 284 juta euro. Pengeluaran untuk staf kepelatihan diimbangi dengan urusan jual beli pemain dalam 5 tahun terakhir. Ladea mencatatkan saldo perdagangan pemain yang positif mencapai 22 juta euro pada tahun 2016, tumbuh 3 kali lipat menjadi 68 juta euro per tahun 2020. Hasil perdagangan pemain berdampak positif pada neraca keuangan klub. Penjualan yang dilakukan Atalanta dibarengi dengan mengakuisisi 11 pemain agar skuad tetap konsisten dengan total biaya 95 juta euro. For your information, nilai pasar ke-11 pemain tersebut mencapai 218 juta euro alias 2 kali lipat dari harga beli. Atalanta patut diacungi jempol untuk urusan mengelola keuangan. Sebab Atalanta adalah satu-satunya klub papan atas Serie A yang mendapat keuntungan di tahun 2020 alias tahun pertama pandemi melanda seluruh dunia. Atalanta yang telah mengumpulkan keuntungan 129 juta euro sejak 2016. Rata-rata mereka mencapai keuntungan 25 juta euro per tahun, dibandingkan raksasa Italia seperti AC Milan mencatat kerugian tahunan rata-rata sekitar 125 juta euro. Neraca positif Atalanta diraih sebelum suntikan modal atau investasi besar-besaran dari pemilik. Mereka juga belum mendapatkan kesepakatan sponsor besar dan belum pernah diisukan terlibat skandal financial fair play. Kesehatan keuangan mereka adalah konsekuensi dari pekerjaan luar biasa yang dilakukan Percalci dan anggota dewan lainnya. Percalci sendiri adalah mantan pesepak bola. Dia melakukan debut pada usia 17 saat bermain untuk Atalanta. Namun pada usia 24, ia memutuskan pensiun dan mengejar karir sebagai pebisnis. Kecintaannya kepada Atalanta membuatnya enggan berjauhan dengan Ladea, sehingga kantor pusat bisnisnya pun terletak di Bergamo. Hingga tahun 2010, ia diangkat menjadi presiden klub dan memiliki kendali lebih serius. Ketika dia mengambil alih klub, Atalanta baru saja terdegradasi ke Serie B. Rencananya, pada musim pertama bertugas, Atalanta akan memenangkan kejuaraan Serie B untuk promosi ke Serie A. Di bawah kendalinya, klub meningkatkan infrastruktur Centro Sportivo Bortolotti sebagai pusat rekreasi olahraga kota Bergamo. Direkonstruksi menjadi 7 lapangan atau taman bermain, gym, ruang ganti, restoran, fisioterapi,
pusat kesehatan, dan ruang pertemuan. Tak berhenti di situ, gebrakan Perkasi sebagai presiden klub memutuskan mengakuisisi stadion dari pemerintah kota seharga 8,6 juta euro. Akademi Atalanta bisa dibilang yang terbaik di Italia. Berbeda dengan tim besar, mereka tidak mampu membeli nama besar. Sebaliknya, mereka memproduksinya. Selama bertahun-tahun secara konsisten menghasilkan pemain level tim utama. Mino Favini direkrut dari Como untuk merombak sektor junior Atalanta. Hanya butuh 2 tahun, klub muda Atalanta mengunci Primavera pertamanya. Favini mengambil mereka yang memiliki bakat untuk sepak bola daripada mereka yang besar dan kuat. Strategi perekrutan berdasarkan bakat karena yang dibutuhkan klub muda adalah hati dan jiwa untuk sepak bola. Urusan fisik bagi mantan pelatih muda Como dapat dikembangkan di kemudian hari. Dia ingin menghasilkan karakter pemain yang gigih dalam bermain untuk tim. Alur pelatihannya menekankan pada permainan tim dan proses pertumbuhan pemainnya. Ia tidak menginginkan bergantung pada superstar di masa muda, melainkan pemain haus proses, lalu beradaptasi dengan keberadaan tim. Atalanta meniru model akademi paling terkenal di dunia, La Masia, Barcelona. Akademi memiliki fokus pada pengembangan kemampuan teknis para pemain sebelum hal lain. Mereka percaya bahwa tidak ada gunanya fokus pada taktik dan formasi jika para pemain tidak dapat mengeksekusinya. Dalam beberapa tahun terakhir, penjualan beberapa produk pemuda terbaik mereka telah membantu mendanai operasi klub. Misalnya, Dejan Kulusevski ditransfer ke Juventus seharga 34,8 juta euro. Alessandro Bastoni ke Inter seharga 31,1 juta euro. Frank Kessie dan Andrea Conti ke Milan masing-masing seharga 26,5 juta euro dan 24 juta euro. Roberto Gagliardini ke Inter 22 juta euro. Dan Mattia Caldara ke Juventus seharga 19 juta euro. Pada akhirnya, satu-satunya cara untuk mengukur keberhasilan proyek Perkasi dengan hasil yang diperoleh di lapangan. Penampilan Atalanta luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Dalam 2 musim terakhir berada di 4 besar Serie A. Di Liga Champions, mereka mencapai perempat final Liga Champions musim 2020 sebelum dikalahkan PSG. Gianpiero Gasperini menjadi manajer sejak 2016 dan musim pertama membawa tim ke posisi 4. Gasperini telah melakukan sesuatu yang lebih dari sekedar membawa hasil bagi Bergamo. Gasperini telah memberikan identitas kepada tim. Dengan sepak bola ofensif dan high press man marking, bersama dengan formasi 3-4-3, mampu mengubah Atalanta menjadi mesin pencetak gol yang menyenangkan untuk ditonton. Selain itu, Gasperini selalu menjadi manajer yang menaruh kepercayaan pada pemain muda yang dihasilkan dari Akademi Atalanta. Ia tak perlu kikuk saat pemain-pemain yang sangat penting bagi tim seperti Kessie, Conti dan kapten mereka Gomez hengkang. Tambal sepadan telah tersedia di klub atau pembelian harga murah. Jalan keluar ini dipilih Gasperini agar performa timnya tidak menurun. Atalanta telah menunjukkan bahwa mereka membangun proyek serius dan ambisius dengan pondasi yang sangat kuat, bakal membawa kesuksesan klub secara profit dan prestasi saat ini.